kembali bersama saya Lina Putri Lestari SPD CDP Angkatan 10. Saya bertugas mengajar di SDN 204 Strip 1 Simpang Aur Gading, Kecamatan Datin 24, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Dalam kegiatan ini, saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dalam kegiatan ini, saya akan wawancara bersama 3 kepala sekolah. Yang pertama, yaitu Ibu Tuti Repelita SPD. Beliau Kepala Sekolah SDN 204 Strip 1 Simpang Aur Gading, Kecamatan Datin 24, Kabupaten Batanghari. Yang kedua yaitu Ibu Ayuci SPD. Beliau Kepala Sekolah SDN 09 Strip 1 Pamuaji. Ketiga yaitu Ibu Juhartini SPD. Beliau Kepala Sekolah SDN 87 Strip 1 Muara Jaya. Saksikan kegiatan wawancara bersama 3 kepala sekolah ini. Saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Bu Lina? Di sini saya mau wawancara Bu untuk melakukan tugas demonstrasi kontekstual, yaitu tentang dilema etika, ya Bu ya. Ya, lanjut silakan. Nah, di sini Bu, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat. Nah, di sini Ibu, dalam kesempatan ini saya akan wawancara Ibu tentang masalah mengenai tentang dilema etika ya Bu ya. Nah, selama Ibu menjadi kepala sekolah, masalah apa yang Ibu alami yang termasuk masalah dilema etika Bu? Selama ini yang saya dapatkan untuk kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral itu bermacam-macam, tapi saya memulainya dengan mengidentifikasi kasus-kasusnya dengan melihat dasar aturan dan kebijakan serta asas kebermanfaatan sesuai dengan aturan dan tidak membuat aturan yang salah menjadi benar atau dijadikan benar oleh warga sekolah padahal itu menentang aturan, dan melihat juga dari unsur kebermanfaatannya untuk siswa di sekolah. Nah, selama ini Bu, bagaimana Ibu mengidentifikasi masalah yang Ibu alami ini Bu? Dengan melihat aturan-aturan berlaku, melihat kemampuan sekolah yang ada, terus melihat kebermanfaatannya bagi sekolah, mencari solusi yang bisa dilakukan tanpa menentang aturan yang berlaku. Nah, di dalam mengatasi masalah ini kan Bu, bagaimana Ibu dalam pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus dilema etika ini Bu? Misalnya sekolah harus mengikuti kegiatan, contohnya tadi kan, misalnya sekolah harus mengikuti mengambil keputusan. Mengambil keputusannya dengan memberikan solusi dengan melihat aturan yang berlaku dan tidak boleh bertindak atau membuat keputusan tanpa dasar yang jelas. Jika diperlukan, saya akan memusyawarahkan dengan warga sekolah, terutama dengan guru, apakah masalah itu harus diselesaikan dengan cepat atau ditunda. Jadi tetap berdasarkan aturan pemerintah dan aturan yang ada. Nah, di dalam menghadapi masalah ini Ibu mempunyai langkah-langkah ya Bu? Langkah-langkah seperti apa yang Ibu lakukan selama ini Bu? Langkah-langkahnya tetap mengacu kepada melihat dulu kasus yang seperti apa, identifikasi dulu. Yang kedua, melihat aturan yang berlaku sesuai dengan kasus yang terjadi, terus melihat kemampuan sekolah termasuk guru dan saya sendiri, terus melihat kebermanfaatan bagi sekolah, dan yang terakhir adalah mencari solusi untuk jalan keluar bagi kasus yang terjadi di saat itu.
Nah, jadi langkah terakhir yaitu mencari jalan solusi ya Bu Ya. ya, supaya masalah ini dapat Selesaikan terselesaikan. dengan baik. Nah, di dalam ini Bu, hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengatasi masalah dilema etika ini Bu? Misalnya sekolah menghadapi dilema etika tentang misalnya harus mengikuti suatu kegiatan, tetapi sekolah tidak menganggarkan. Kegiatannya benar, tapi sekolah tidak menganggarkan. Nah, jika itu dalam petunjuk anggaran itu boleh bisa dilaksanakan, maka sekolah akan dengan kemampuannya bisa membuat anggaran perubahan di dalam RKAS berikutnya, sehingga kalau memang itu bisa dilaksanakan. Jika tidak sesuai keputusan kami bersama, kami tidak akan melaksanakannya. Nah, jadi jika ada kegiatan yang mendadak tidak ada anggaran berarti tidak dilakukan Tidak kegiatan itu dilakukan. ya. Tapi Kalau ada kalau anggaran berarti kita dilakukan kegiatan lakukan. itu Ibu Ya. ya. Nah, di dalam Ibu menghadapi masalah ini, tantangan apa yang Ibu alami dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika ini Bu? Tantangan kalau dari apa namanya, masyarakat mungkin kadang-kadang ada pemaksaan kehendak dari atasan tanpa memikirkan kemampuan setiap siswa di sekolah, dan setiap sekolah itu berbeda anggaran dan kemampuannya. Yang pertama, jadi sudah itu waktu yang sangat mendadak sehingga terkesan tidak ada persiapan yang matang dan kegiatan yang matang, sehingga hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Iya Bu, Itu berarti tantangannya tantangan pemaksaan Ibu kehendak. ini Iya. ya Bu ya, yang Dan menjadi waktu yang tantangan. sangat mendadak. Sudah tuh waktu dengan adanya desakan waktu ya Bu ya. Ya. Berarti waktu dengan apa tadi? Waktu dan pemaksaan kehendak ya Bu ya. Nah, di dalam pengambilan keputusan ini apakah Ibu mempunyai jadwal tertentu Bu? Kalau jadwal tergantung kasus yang saya hadapi. Jika butuh waktu dalam penyelesaian yang cepat, maka saya atur waktu untuk yang tepat untuk penyelesaiannya. Jika harus ditunda, maka dapat kami musyawarahkan dulu sesuai dengan aturan dan pertimbangan yang lainnya. Nah, jadi dalam kegiatan ini Ibu tidak memiliki waktu tertentu, tetapi memiliki waktu saat adanya masalah ya Bu ya. Nah, dalam kegiatan ini Bu, siapa saja atau faktor-faktor apa saja yang mendukung Ibu untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah ini Bu? Yang pertama adalah adanya teman-teman sejawat dan pengawas sebagai atasan kita di sekolah dalam mengambil keputusan, dan faktor-faktor yang membantu dari pengalaman kerja dan situasi yang sering dihadapi. Untuk kasus baru, saya lebih melihat kepada aturan berlaku dan kebijakan pemerintah daerah setempat. Iya Bu, mantap sekali Ibu ya. Berarti Ibu berkolaborasi dengan rekan guru, dengan Pak Pengawas, ya dengan orang tua ya Bu, dengan murid termasuk ya Bu ya. Nah, jadi dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari pengalaman Ibu saat mengambil keputusan ini Bu? Kalau dari pengalaman pengambilan keputusan menghadapi dilema etika adalah kita dapat melihat kasus dari berbagai sudut pandang. Yang kedua, melihat aturan berlaku sesuai dengan kasus yang dihadapi. Kita selalu berdasarkan aturan. Yang ketiga, dapat berkolaborasi dengan bermusyawarah dulu dengan teman sejawat dan karena untuk keputusan yang penting. Tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, itu sangat penting. Yang berikutnya, menyesuaikan dengan kemampuan sekolah yang ada, melihat manfaat yang didapat oleh sekolah dan warganya. Tidak serta-merta membenarkan kasus walaupun benar, tapi kita tidak butuh dan tidak mampu, maka kita bisa tolak dengan tegas berdasarkan aturan yang berlaku. Ya, jadi mantap sekali dari pengalaman yang bisa saya ambil dari pengalaman Ibu ya Bu saat mengambil keputusan. Di sini memang kalau bagi saya sih pengalaman itu sangat luar biasa karena Ibu sudah istilahnya mungkin pengalaman kerja Ibu kan sudah seumur saya ya Bu ya. Dengan adanya pengalaman yang memang luar biasa ini memang sangat bermanfaat bagi saya Bu. Nah, terima kasih. Dapat membantu. Iya Bu, sangat membantu nih Bu untuk saya karena saya masih muda di sini, masih kadang gusu ya Bu ya. Dengan adanya pengalaman Ibu ini berarti menjadi pelajaran bagi saya bagaimana mengambil keputusan yang tepat dan benar Ibu ya. Terima kasih ya Bu atas kesempatannya.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Budi Lestari SPD. Saya CGP Angkatan 10, bertugas mengajar di SDN 204 strip 1 Simpang Pagadi. Nah, di sini saya akan wawancara tentang demonstrasi kontekstual, yaitu modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, di sini saya akan wawancara dengan Ibu Ayuci SPD, beliau kepala sekolah SDN 09 strip 1 Pakuaji. Bu, dalam kesempatan ini saya akan memulai wawancara dengan Ibu ya Bu ya. Silakan. Bu, bagaimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Nah, Bu, dalam melakukan tugas Ibu sebagai kepala sekolah ya Bu sudah bertahun-tahun. Apa masalah yang Ibu alami selama menjadi kepala sekolah, tentang masalah yang menyangkut berbasis etika, dilema etika? Terima kasih. Kalau kita di dalam satu organisasi atau dalam bidang pendidikan di sekolah itu pasti ada beberapa timbul masalah yang kemudian ya kita harus lebih bijak untuk mengatasi suatu masalah itu. Saya rasa kalau untuk sekolah dasar itu biasanya ya paling-paling permasalahan yang terdapat pada siswa, kenakalan-kenakalan anak. Tapi kalau di sini tidak ada yang menjurus secara anarkis. Kalau masalah di guru, alhamdulillah sekolah ini untuk kesadaran sebagai seorang pendidik sudah cukup baik. Nah Bu, dalam mengatasi masalah ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan, di mana dalam mengambil keputusan itu supaya keputusan itu benar, terutama untuk kasus dilema etika ini Bu? Yang pertama kan kita harus mencari informasi yang cukup tentang kejadian atau suatu kepentingan, gitu kan? Kita harus bisa menggali informasi, kita harus bisa mengetahui apa sebabnya, maka ada kejadian seperti ini dan kita harus bisa mengambil keputusan secara bijak dan tidak merugikan salah satu pihak. Ya dengan cara kita kan Mengidentifikasi mengidentifikasi masalahnya, apa penyebabnya, dan kita mencari solusinya yang terbaik. Jadi dengan cara mengidentifikasi masalah, Ibu cari apa sebabnya, apa masalahnya Bu ya, baru mencari solusi untuk menyelesaikan masalah. Nah, langkah-langkah seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Nah, langkah-langkah yang kita lakukan di sini biasanya kita memanggil kedua belah pihak. Kalau itu kejadiannya pada si siswa, kita memanggil kedua belah pihak, kita mencari informasi, kita tanyakan apa penyebabnya dan apa permasalahannya yang sampai terjadi hal yang seperti ini. Maka kita memberi solusi atau nasihat kepada anak-anak kita itu. Tapi di dalam hal ini kita juga mengacu pada aturan sekolah kita. Ya kan, setiap sekolah itu pasti ada aturan tersendiri. Jadi dari langkah-langkah tersebut itu Ibu selama ini kan menganggap yang efektif itu ya Bu ya, dari untuk mengatasi masalah itu, hal yang Ibu anggap efektif dalam mengatasi masalah dilema etika ini apa? Ya yang paling efektif itu kita kan harus ada kerjasama antara orang tua, guru, dan saya selaku kepala sekolah di sini. Jadi kita harus ada saling
komunikasi untuk hal-hal yang akan timbul akibat ya mungkin kenakalan anak-anak kita ini di sini. Jadi kita pentingnya komunikasi lah terhadap orang tua. Ya, jadi di dalam menghadapi hal-hal yang seperti ini Bu, Ibu tuh pasti mengalami ada tantangan ya Bu. Tantangan Ibu dalam menghadapi masalahnya apa Bu? Kalau tantangan, saya rasa ya setiap permasalahan itu pasti ada tantangannya, gitu kan ya. Mungkin ada orang tua atau wali murid yang kurang memahami dengan aturan yang kita buat, tidak terima, mungkin ada permasalahan yang ditimbulkan oleh anaknya. Kemudian ya namanya permasalahan itu pasti akan timbul kalau kita kurang bijak mengambil keputusan. Ya, jadi apa dalam mengatasi masalah dilema etika ini Bu, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu atau tata cara dalam mengatasi masalah dilema etika ini? Kalau saya di sekolah ini saya rasa belum punya jadwal, tapi setiap suatu kejadian atau suatu masalah kalau kita bisa menyelesaikan pada hari itu tanpa melibatkan orang tua, kita bisa selesaikan pada hari itu. Nah, tapi kalau seandainya permasalahannya ini harus melibatkan orang tua, maka kita harus mengundang dulu orang tuanya datang ke sekolah. Jadi secara bijak kita memutuskan bagaimana. Jadi orang tuanya juga tahu apa keputusan dari sekolah. Dalam mengatasi masalah dilema etika ini, adakah faktor-faktor atau orang yang mendukung membantu Ibu dalam penyelesaian masalah dilema etika? Kita setiap mengambil keputusan tidak bisa bertindak sendiri-sendiri ya. Kalau kita dalam suatu organisasi itu tuh mengambil keputusan tidak harus terpaku kepada ketua atau kepala sekolah. Jadi kita harus ada konsultasi dulu dengan rekan-rekan kerja kita. Kita harus bisa berembuk apa keputusan yang terbaik, yang lebih bijak terhadap kejadian atau masalah itu. Ya, jadi itu dalam pengambilan keputusan ini melibatkan guru ya Bu ya, orang tua, begitu juga dengan siswa ya Bu ya. Nah, dari semua hal ini yang Ibu sampaikan ini, pelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari pengalaman Ibu saat mengambil keputusan tentang dilema etika ini? Pengalaman ya. Kalian bisa diambil. Kita sebagai seorang pemimpin itu harus lebih bijak, harus lebih memahami permasalahan yang timbul, supaya kita tidak salah langkah dalam mengambil keputusan. Sebaiknya kita mengadakan rapat atau rembukan kepada personil sekolah itu sendiri atau langsung melibatkan orang tua. Ya, berarti di sini hal yang dapat kita ambil dari pelajaran ini bahwa di dalam mengambil sebuah keputusan itu tidak bisa hanya dari kepala sekolah, tapi kepala sekolah berkomunikasi, berkolaborasi dengan guru, majelis guru, orang tua Ibu ya. Baiklah Bu ya, terima kasih atas kesempatannya. Karena dari wawancara ini sudah banyak pengalaman yang bisa saya pelajari, saya ambil untuk bagaimana saya ke depannya itu menjalankan tugas, bahkan menjadi pengalaman bagaimana cara mengambil sebuah keputusan, menyelesaikan sebuah keputusan yang memang tidak bisa saya ambil dengan keputusan saya sendiri ya Bu ya. Terima kasih ya Bu atas kesempatan dan waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lina Budi Lestari, SPD CPP angkatan 10.
saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin, Bu. Oke. Nah, saya dalam kegiatan ini saya akan mewawancarai Ibu. Nah, baiklah, di sini saya akan mewawancarai Ibu, yaitu Ibu Zuhartini SPD. Beliau Kepala Sekolah SDN 87 Step 1 Muara Jangga. Ya, betul. Oke. Baiklah ya Bu ya, kita mulai melakukan wawancara Bu ya di sini. Dalam kegiatan Ibu selama menjadi kepala sekolah Bu, masalah apa yang Ibu alami khususnya tentang dilema etika ini Bu? Adalah di sini karena ibu lebih kurang 15 tahun ibu jadi kepala sekolah, jadi banyak dilema etika yang dihadapi, terutama guru, terus istilah jangga, terus anak didik. Nah, di sini ibu bisa ibu ngambil keputusan bahwa kalau seandainya dilema untuk guru, apalagi banyak guru yang ada yang lebih tua, nah di situ kita melihat kurangnya IT. Nah, ya, jadi sehingga pelajaran, apalagi kita sekarang zaman modern, pelajaran itu makin maju. Nah, jadi karena seperti itu, kalau guru-gurunya yang muda-muda itu IT boleh kita bisa, tapi yang tua itu kurangnya IT, sehingga untuk mengajar itu banyaklah metode ceramah. Nah, itulah dilema yang ibu hadapi sekarang ini. Jadi masalahnya kurangnya IT pada guru yang sudah tua gitu ya. Kalau yang sudah muda, yang masih muda, Itu lebih bisa. Nah, dari masalah yang Ibu alami ini, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan tentang dilema etika ini, Bu? Kalau ngambil keputusan, jadi karena kita ini punya naungan, ya maksudnya seperti kalau anak ada masalah ke guru nanti nggak bisa ke kepala sekolah. Nah, seperti itu macam saya, berarti yang akan saya istilahnya sama dengan mengadu, yaitu yang pertama sekali ke pengawas dan komite sekolah. Itu. Nah, jadi Ibu mengidentifikasi masalah, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi masalah itu ya, Bu ya? Ya, betul. Nah, jadi langkah apa yang bisa Ibu ambil untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi ini, Bu? Nah, langkah-langkahnya seperti karena kurangnya IT karena di zaman modern ini, jadi saya dengan komite dan pengawas bagaimana cara supaya guru-guru ini semuanya itu sejajar bisa semua IT dan efeknya itu ke anak-anak didik supaya semangat belajarnya kuat. Nah, langkah-langkah yang saya akan melaksanakannya, yang akan dilaksanakan itu dengan kegiatan pelatihan mungkin satu minggu satu kali untuk supaya guru-guru ini semuanya bisa IT. Wow, mantap sekali ya Bu, Ya, atas usaha yang insyaallah. Ibu lakukan, langkah-langkah Ibu lakukan, bagaimana Ibu akan mengembangkan kemampuan IT pada guru-guru yang memang IT-nya masih rendah ya Bu ya. Ya. Nah, dari hal ini Bu, hal apa yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini Bu? Kalau yang hal efektif, ya mungkin dengan caranya kita mengadakan workshop, terus lagi seminar. Jadi guru-guru tadi tuh bisa mengambil maksudnya keputusan seperti itu, dan mungkin di situ kan dengan adanya workshop dan seminar guru-guru lebih semangat. Tapi sebelum itu kita memang ada pelatihan 1 minggu 1 kali untuk guru yang harus bisa bagaimana cara menggunakan IT. Nah, dengan mengetahui IT sehingga akan membuat proses pembelajaran menjadi menyenangkan, Iya, Bu, lebih ya, dengan menyenangkan. menggunakan infocus, menggunakan video, Iya, ya, sehingga anak senang untuk belajar. Iya. Nah, dari kegiatan ini Bu, apakah Ibu punya jadwal
dalam sebuah penyelesaian kasus ini jadwal tertentu gitu Bu? Ya, punya jadwal tertentu. Yang pertama sekali karena kita rutin setiap bulan itu kita menggunakan rapat di semua majelis guru. Jadi di situ kita punya jadwal. Nah, jadwalnya itu ya kita memanggil narasumber yang untuk kursus menggunakan IT tadi. Ya, jadi ya menggunakan IT, menggunakan komputer dan segala macam. Sehingga jadwal itu sudah tersusun. Nah, guru itu dengan semangatnya mengikuti kegiatan seperti itu. Ya, kita punya jadwal setiap 1 minggu 1 kali. Ya, dengan semangat guru untuk mengikuti sehingga guru dapat menguasai IT semua ya Bu ya, guru yang mengajar SD ini. Ya. Nah, dalam kegiatan ini Bu, siapa saja sih Bu yang mendukung untuk pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini Bu? Nah, yang mendukung yang pertama sekali karena kita punya warga di sini, yang pertama pengawas, komite, dan orang tua murid juga mendukung. Kenapa? Kalau pengawas yang mendukung untuk supaya berpositif, guru tadi untuk menggunakan IT. Terus lagi kalau komite juga mendukung karena komite itu penyambung lidah dari wali murid. Nah, wali murid yang sangat mendukung karena supaya nanti anak didiknya itu setiap belajar ini sangat senang karena tidak seperti ceramah. Nah, kalau dengan adanya ceramah kan bosan. Jadi dengan adanya menggunakan IT yang pakai video dan segala macam, anak itu lebih semangat. Ya, mantap sekali usaha yang dilakukannya Dak Bu, Ya, seperti yang itulah. mendukung semua guru mendukung bahkan sampai ke komite juga Iya, ya Bu ya. ya, betul. Nah, dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan, pembelajaran apa yang bisa Ibu ambil atau Ibu petik dari pengalaman Ibu saat mengambil keputusan dilema etika ini Bu? Pembelajaran